Masih di rumah podcast kali Anda. Oke. Teman-teman, nggak nyangka di tengah-tengah kita udah ada artis ibu kota yang bernama Aji Ilofu. Terima kasih Bang Rahmat. Ji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak wabarakatuh. Ji udah hadir di rumah podcast kali Anda. Sama-sama. Ini kehormatan bagi rumah podcast kali Anda pada malam hari ini ya. Ada artis besar ya yang selama ini menghilang tapi muncul lagi di tengah-tengah kali Anda. Oh iya. Bisa lu bayangkan kan. Nah, jadi teman-teman mungkin tahu di tahun 2005. 2005 ya maksudnya. Awal itu 2009. 2009 sorry, 2009 sampai dengan 2010. 2009 sampai 2012. 2012 Betul. ya. Nah, Selesainya. jadi posisi mereka ini adalah band yang dimana bisa dikatakan sukses banget di saat itu teman-teman. Dan juga nggak nyangka juga di video klip mereka itu ada Ahmad Dhani-nya. Iya. Nggak tahu Ahmad Dhani teman-teman ya. Ahmad Dhani kan. Oke Ji, gimana Ji? Perasaan sudah sampai di kota kalian dalam Lampung Selatan untuk persiapan nanti besok malam. Oke. Di Tugu Pancasila, gimana perasaan lu? Perasaannya sih senang banget ya. Iya. Karena hampir sekitar 14 tahun yang lalu pernah ke Lampung. Tapi nggak ke Kalianda. Oh gitu. Hanya melewat saja. Jadi Ilofu pernah perform di daerah Liwa. Liwa itu Lampung. Liwa itu sananya Lampung Timur apa Barat, utara ya? Sananya Lampung Barat. Oh gitu ya. Liwa itu ya Liwa. Gitu. Liwa ya. Nah itu kita pernah perform. Jadi belum sempet kita perform di Kalianda. Padahal dari band kita ada putra daerah Kalianda sebenarnya kayak gitu kan. Nah, itu sayang banget. Jadi baru kali ini saya bisa ada kesempatan bisa main sih. Bisa main di Kalianda. Dan juga teman-teman, ternyata Aji ini posisinya susah banget dihubungin. Ketika posisinya dia banyak job di Jakarta, ini dapat informasi dari Badan Intelijen kita. Bun ya. Bukan bin. Nah, tiba-tiba mendadak ada teman namanya si Ajis, dia bilang, Bang, nanti ada surprise nih dari kita. Maksudnya apa Jis? Ya, nanti yang ditampil di Tugu Pancasila itu Aji siapa? Aji Ilofu. Ah, serius loh? Kan sempat kayak gitu kan? Oh gitu ya? Iya, cerita kayak gitu kan. Jadi tempo hari itu bisa dikatakan posisi, oh iya teman-teman, dia datang kemarin sampai di sini malam hari, posisinya dia sudah berjalan di beberapa wisata ya kan, betul. Dan juga kuliner-kuliner yang ada di Kalianda ya kan, betul sekali. Tahu juga. Dan ternyata posisi dia ini bisa dikatakan temu kangen dengan temen yang tadi dibilang itu adalah si Diki. Nah, Diki itu gitarisnya. Diki gitarisnya. Setelah lu tiba di Kalianda, apa perasaan tentang Kalianda? Khususnya kota Kalianda ini? Seneng ya, karena apa ya, punya memorable aja sih. Memorable sama perjalanan Ilofu perform gitu kan, waktu Keliwa itu. Dan juga karena satu di band kita, Diki juga orang Kalianda, jadinya ya bukan asing lagi sih menurut saya sih. Kayak rumah sendiri. Kayak rumah sendiri, jadi pas datang juga udah happy aja lah, mau ketemu sama temen gitu kan, apalagi sama Diki. Udah hampir 14 tahun kita gak ketemu, hanya cuman melewat WhatsApp dan medsos aja sih kayak gitu. Gitu ya? Betul. Kenapa sih Ilofu itu sempet sorry ya? Sempat vakum. Sampai 14 tahun. Kenapa nih? Basically-nya di industri musik itu ya, ada naik turun ya. Kadang sebuah label itu mempunyai beberapa banyak artis. Oke. Saat itu Ilofu memang tahun 2009 itu sangat banget diperhatikan. Di saat itu ya? Betul, karena dari album pertama 2009 langsung ke 2010 itu langsung ke album kedua. Ke album kedua. Betul, ya? jadi memang sangat diperhatikan dari label. Nah kemudian dengan prosesnya berjalan, banyak sekali band-band yang bermunculan saat itu. Karena memang tahun itu kan Melayu lagi hits banget kan, lagi banyaknya banget band-band Melayu. Jadi banyak sekali band-band yang datang. Kemudian paling mendasarnya adalah saat itu Syahrini.
Oh Syahrini. Syahrini itu diambil sama bos label Pelangi Record, masuk ke label itu. Oh. Nah, jadinya semua apa ya? Semua senjata-senjata diluncurkan untuk Syahrini. Paham. Jadinya kita band-band yang lainnya, bukan saya aja, Iya, di iya. Ilofu, di Pelangi Record ada band-band lainnya juga Iya. terdampak Oh. juga, dan akhirnya 2012 ya, pas banget itu boomnya boy band. Nah itu yang sempat Ih. diceritain sama Diki di Oh part gitu pertama ya. Diki. Oke. Gitu. Jadi posisi gini teman-teman, kalau ingat waktu podcast sama Diki ini gitarisnya Ilofu ya. Iya. Diki juga menyampaikan bahwa keadaan di saat itu genre itu berubah Betul sekali. khusus di musik. Betul. Tahapannya itu, maaf ini kalau kita mengulas lagi, jadi dari rock Iya. itu timbul ke band pop rock. Mm. Di saat itu gua ngucapin aja lah, misalkan posisi bandnya di saat itu lagi heboh Bumerang, Jambrut ya kan. Yes, betul sekali. Tiba-tiba masuk Silaun Seven, Iya, Padi gitu-gitu kan. Iya. Nah setelah dari situ teman-teman baru ke Melayu. Betul. Masuk Nah Melayu. itu di saat itulah Ilofu lagi booming. Betul sekali. Dan transisi lagi ke solo. Ya, betul. Nah, yang pengen gua dengar nih dari lu nih, itu tuh di saat masa transisi itu, kalian gak ada rencana merubah sistem bermusiknya atau memang udah, udahlah, ntar aja. Bagaimana sih? Iya kan orang beda-beda nih pendapatnya Ji. Betul. Karena memang bukan hanya kita aja ya, ada teman-teman band lain juga sih yang sama sejarah dengan kita, punya nasib yang sama juga sih. Nah, kenapa I Love You atau Ilofu ya? Sebenarnya dulu album pertama itu Ilofu. Terus di album kedua itu I Love You. Oh gitu. Betul, tapi dengan tulisan dengan yang sama, ILOVU. Oke, di sini ya. Iya, betul. Oh ya. Oke, di sini ya. Betul, kayak di album kita itu jadinya vakumnya kita itu karena memang basicnya kita sebenarnya nggak apa ya, nggak stuck dengan genre itu. Sebenarnya Ilofu itu bukan Melayu. Oh bukan Melayu, aslinya. Dia lebih ke, memang ada sedikit sentuhan Melayunya tapi nggak pure Melayu, jadi masih pop. Oh masih pop. Masih pop, Iya. tapi dengan dibalut rasanya dengan Melayu. Iya. Gitu. Nah, kita dari tahun 2012, 2011 itu selalu kita membuat materi lagu. Materi lagu, terus ya memang balik lagi sih ya, karena kita punya bos di label. Iya. Jadinya ya tergantung kupingnya si bos gitu mungkin. Wah ini mungkin nggak masuk, kurang atau apa. Tapi menurut kita ini oke kok. Sebenarnya gitu ya. Itulah problema kita. Tapi kita terus mencoba. Akhirnya mentok-mentok. Wah susah nih. Nggak bisa kita lanjutin lagi nih kayaknya gitu kan. Akhirnya setiap personil karena sudah punya ya kehidupan masing-masing. Ya. Sudah mulai merubah hidupnya, jadinya mereka satu persatu melakukan aktivitas di luar dari musik. Oke. Kayak gitu. Iya. Ji, setelah perjalanan kalian yang cukup lama, ini kita berbicara yang masih eksis ya. Oke. Dari 2009 sampai 2012. Betul. Berarti kan selama 4 tahun tuh. Ya. Nah, di saat itu udah mengeluarkan berapa album ketika itu? Ilofu itu kontrak dengan Pelangi Record itu 3 album. 3 album. Betul. Yang baru keluar itu 2 album. Oh 2 album. Betul, dari 2009 dengan singlenya Nggak Lagi-Lagi. Nggak Lagi-Lagi. Betul. Keren tuh. Dan juga single keduanya, di album keduanya dengan single Pacar 3. Oh Pacar 3. Betul. Yeah. Nah di album pertama sebenarnya bukan saya vokalisnya, jadi masih Diki. Oh masih Diki. Betul, masih Diki. Ada ya sedikit biasalah anak band goncang ganjing gitu kan. Yeah. Akhirnya gitaris kita keluar, Diki masuk menjadi gitaris. Oh gitu. Dan posisi vokal kosong.
Oh, Nah, saya masuk di Ilofu itu karena audisi. oh audisi. 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 Audisi vokal. Oh gitu. Untuk di album kedua kita nih yang ini. Oh gitu. Kayak gitu. Ji, mau nanya juga nih, apa? Kok bisa sih kalian sekeren itu? Video klipnya itu ada Ahmad Dhani Dhani, ya? ya kan? Ada Gitu. Mulan Mulan Jamila, Jamila, Ola Ola Ramlan, Ramlan. Dara the Virgin. Iya, Dara The Virgin. Iya, itu juga kita nggak kebayang. Sebenarnya sih ada ceritanya. Oh, ada ceritanya. Ya waktu itu kita pernah meeting sama bos gitu kan. Oh mau coba, karena saat itu, kita ngomongin orang ya. Boleh nggak ya? Artinya gini, maksudnya bukan ngomongin orang. Saat itu Pak D. Ahmad Dhani sedang ada masalah dengan istri. Oh kebetulan Waktu itu di ya. saat itu ya? Betul, Iya. dengan siapa? Maya. Maya, Nah, Estianti. mungkin bos mikirnya, wah nih karena lagi ada something, sesuatu Iya, kayak iya, gitu, iya. dicoba deh, gitu kan. Nah, memang awalnya itu tadi maunya Pak D. Ahmad Dhani, Mulan Jamila, sama Maya. Oh. Karena waktu itu kan gitu. sudah cerai ya. Iya. Udah jadi ngomongin orang. Tapi memang ini realitanya, faktanya seperti itu. Dan ternyata sama manajemennya Maya tidak dibolehkan. Oh tidak dibolehkan. Makanya diganti Ola Ramlan. Ola Ramlan di saat Betul, itu. sama Dara the Virgin. Karena kan judulnya Pacar 3, jadi ada sekitar 3 orang yang harus jadi di situ. Dengan situasi seperti itu, Ji, itu lagu kalian tuh nyindir keadaan si Ahmad Dhani kalau lu sadar. Nah, Iya kan? bener. Nah, Iya. kita juga saya pernah lihat di podcast atau bukan di podcast tapi di YouTube atau mungkin di media sosial tentang I Love You atau Ilofu. Itu namanya ini tweet listnya apa sih biasanya kalau itu? Iya, lupa. Namanya tweet polis. Ya itu deh pokoknya. Gitu ya. Iya, Artinya menceritakan nanti akan begini jadinya. Seperti itu. Ternyata beneran kan? Iya, ternyata beneran. Beneran toh. Kan gak disangka-sangka kan? Makanya. Kita juga gak tahu waktu itu Iya. kan. Karena pas itu pembuatan video klipnya kita di Blok M. Oh di Blok M. Di cafe apa saya lupa namanya itu. Nah pas kita datang juga wah ternyata mereka gitu ya. Kita kaget sih. Iya. Dan happy aja sih sebenarnya. Karena pada saat itu pada Ahmad Dhani belum pernah jadi model video klip orang. Model ya, menjadi model Model ya. video klip di semua band apapun belum pernah. Saya rasa sih belum ada. Memang iya sih. Belum tahun itu. Iya. Dan memang banyak yang bilang begitu. Baru di band Ilofu aja. Nah saya juga mau menggarisbawahi karena banyak di luar sana bilang bahwa Ilofu itu adalah manajemen RCM. Iya. Nah, bener gak? Bener. Kenapa dibilang dari RCM? Karena ada Ahmad Dhani. Ada Ahmad Dhaninya ya? Iya. Sama Dara the Virgin. Nah itu banyak banget di YouTube dan atau mungkin di media sosial. Nah saya mau garis bawahi bahwa Ilofu bukan dari RCM. Oh gitu. Jadi Ilofu sebuah band yang dinaungi oleh label Pelangi Record. Dan Ahmad Dhani hanya sebagai modelnya aja. Seperti itu gitu. sih. Ji, nyanyiin dong satu lagu Ji. Yang mana? Terserah lu lah, Pacar 3. Pacar 3 dah. Boleh deh. Boleh deh. Ada gitar ya? Gak usah ya? Gak usah lah. Ya. Iya. Rapnya gini aja. Lewat aja. Biasanya tuh orang kalau denger lagu Pacar 3 tuh karena udah 14 tahun lebih ya. Iya. Mungkin mereka taunya lagu yang mana ya. Tapi kalau misalkan dia lihat video klipnya. Oh iya itu. Itu Ahmad Dhani. Berarti memang ikonnya adalah di modelnya ya. Iya. Kayak gitu. Iya. Nyanyiin dong. Ini teman-teman pasti udah kangen nih sama Ilofu. Yang ini yang itu sungguh mempesona, apalagi si dia buatku jadi gila. Nanti terusannya nonton besok di acara di Tugu Pancasila. Thank you banget. Nanti kalau misalkan mau nyanyi sama-sama, datang dong. Datang di Tugu Pancasila besok ya malam minggu. Iya ada Ilofu di situ. Nanti kita perform. Ji, seiring berjalan nih, ya kan? Sekarang ini, gue mau nanya nih. Dan kebetulan juga di sini memang banyak musisi-musisi juga, ya kan? Musisi-musisi juga yang bisa dikatakan baru belajar juga, ya kan? Oke. Nah, mereka dulu
khususnya termasuk gua lah ya. Iya. Dulu sampai sekarang pun. Hmm. Kalau sekarang ini sama pembahasan gue sama Diki tempo hari, ya kan. Kalau sekarang enak sih, karena sudah ada media-media untuk memperkenalkan band. Yes, betul sekali. Ada YouTube, Ya. ada TikTok, Betul. ada Instagram, Betul. ada Facebook dan lain-lain. Media sosial. Untuk mempromosikan atau memperkenalkan band ya. Ya. Dulu susah banget. Yes. Mau ke Jakarta aja, waduh. Setuju. Banyak perjuangan yang harus dilewati, kan seperti itu Ji. Benar. Nah, sekarang ini yang gua lihat di khususnya anak-anak muda sekarang untuk bermusik gitu kan. Itu mereka kebanyakan kan mereka ya bermusik udah gitu Sekedar doang. bermusik ya. Iya. Dan juga kecuali mereka yang bisnis ya, Yes. nggak ada yang reguleran dan lain sebagainya gitu kan. Ini terkadang dia sudah punya album ya kan. Nggak juga bisa. Ada nggak solusi? Ini kan teman-teman nanya nih terkait masalah coveran lagu. Oh ya, lagi rame-rame Lagi cover rame ya. cover lagu Betul, nih lagi betul, betul. heboh-heboh. Ada nih teman-teman juga yang mengcover lagu khususnya teman-teman di Lampung ya. Yes. Ya, kalau di Kalenda mungkin baru beberapa orang lah ya. Tapi nggak bisa menghasilkan apa-apa. Kenapa? Mungkin subscribernya masih sedikit. Oke. Ya kan itu pertama. Yang kedua posisinya mungkin juga Belum monetisasi mungkin Iya. berikutnya ya. media apapun mungkin mereka belum tahu caranya, Oke. ya kan ada akses seperti apa. Ya. Apa nih Ji, solusi lu yang mungkin lu lebih paham di Jakarta kan. Di Jakarta itu segala-galanya Yes. bagi gua. Musik ada, perfilman ada dan lain sebagainya. Ya. Apa nih solusi untuk teman-teman di kalian dalam Lampung Selatan? Sebenarnya untuk masalah musik ya. Karena kan sekarang zaman udah berubah ya. Betul. Bang. Heeh. Jadi dari dulu kita yang kaset, CD sampai sekarang udah mulai ke masuk digital. Iya. Ya. Karena gini, kalau untuk masalah coveran misalkan teman-teman Kalianda, teman-teman musisi Kalianda yang suka cover lagu orang. Terus tadi bilang Bang Rahmat, Iya. subscribe-nya masih kecil, nggak ada Iya. pendapatan kan gitu ya. Dan juga covernya pasti nggak izin. Bener kan? Dan akhirnya pas kita masukin video kita ke YouTube terkena klaim. Iya betul, kan? betul. Kalau misalkan udah monetisasi pun juga, kita masukin ke YouTube juga, Iya. dolarnya jadi merah. Atau kuning, nggak hijau gitu kan. Kita pengennya kan hijau ya. Iya. Nah, karena memang itu tidak berizin. Seperti itu. Nah, memang cover lagu orang itu zaman dulu kita harus bayar. Iya. Bayar itu adalah ke publishernya. Karena pencipta lagu mempunyai karyanya itu dimasukkan ke dalam publisher. Publisher adalah badan yang mengelola hak karya cipta lagu. Ada hak ekonomi, hak moralnya dari pencipta lagu. Jadinya di situ ada hukumnya. Seperti itu. Nah, sekarang itu sudah gampang. Jadi kita bisa cover lagu orang yang viral, yang baru, yang kita sukai. Iya. Itu tidak bayar. Ada. Gratis. 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 Itu namanya adalah cover to master. Cover to master. To master. Nah tuh dicatat tuh cover to master. Ya teman-teman. Iya, Bisa iya. searching di Google itu ada. Jadi cover to master itu adalah sebuah jembatan. Artinya sebuah jembatan di mana sebagai pengcover itu akan dijembatani oleh mereka, cover to master, untuk bisa mengcover lagu yang ada di publishernya itu. Oh, jadi udah ada pilihan. Sudah ada. Jadinya Silakan untuk mengcover betul. itu. Itu nanti yang penting satu kita bergabung di cover to master. Ada beberapa label cover to master. Iya. Ada namanya crits.co.id, kemudian ada Festival Suara, ada Solusi Musik, ada Cover Clearance. Banyak sekali sebenarnya. Tapi ini belum menjangkau ke banyak pihak. Iya, gue aja baru tahu nih. Oh gitu ya, Malam. Beramat. Iya. Sip. Iya, Jadi salah satunya mensiasati kalau kita mengcover cuman sekedarnya sayang. Iya Nah, sih. kalau kita gabung di cover to master, itu lagunya bisa didistribusikan Oh bisa. ke YouTube, kemudian ke digital streaming. Tanpa harus izin dengan pihak per pihak yang ada di cover to master. Sudah izin kan melalui cover to master. Jadinya
kita bergabung dengan Cover to Master, Otomatis sudah diizinkan itu. sudah. Jadi kita tinggal pilih aja nih, misalkan Iya, publisher A, B, C. Iya, iya. Misalkan contoh lagunya Mahal ini, Sial, Lagi tren tuh. ya kan Sial. Iya. Itu ada di publishernya Creeds. Nah, kita gabung, kemudian kita pilih lagu itu. Heeh. Setelah kita submit, nanti akan diproses, disetujui atau tidaknya. Oh, Kalau disetujui, baru kita bisa cover. gitu. Cover untuk audionya, kemudian kita bisa buat video klipnya. Oh. Nanti proses untuk masukin ke distribusi agregator adalah dari pihak Cover to Masternya. Cover to masternya. Nah, di situ kita dapat pendapatan. Ada pendapatan di situ? Dapat. Sekarang udah royalti udah apa aja bisa dapetin. Jadi nanti kita dapat persentase adalah 30%, sekitar 30%. Ih, lumayan. Lumayan, kita nggak Lumayan. ngapa-ngapain, ya Iya, kan? iya. Kita cuman lihat lagu yang enak, Iya. kita suka, Iya. kita cover, dapat duit. Dapat duit. Gitu kan. Nah, poinnya adalah Hmm. kita harus gabung di label tersebut agar kita mendapatkan izin. Nggak apa-apa Ji, lagu-lagu orang. Oh benar, Iya kan? nggak ada yang salah Nggak ada itu. yang salah. Terus kita nyanyiin memang kita tahu. Betul, Dapat duit. dapat duit. Tapi bang, kadang orang mikirin, artis cover, gimana tuh Bang Rahmat? Ya kan? Iya. Ya itu sih Iya. emang bukan kendala sih, tapi memang musik sekarang seperti itu. Iya. Kayak Felix, Iya. besarnya dari mana? Cover. Dari cover. Iya. Nggak masalah tuh. Nggak masalah. Triswaka dari Cover. mana? Cover. Terkenal. Tami Aulia dari cover juga. Banyak. Nggak masalah Nggak sebenarnya. masalah. Iya, Jadinya iya. jangan takut kita bermusik itu dengan cover. Betul. Jadi kita punya mindset bermusik itu jangan terlalu konvensional. Ya. Apa-apa, oke kita bikin lagu sendiri. Tapi nggak laku atau Nggak, apa. nah itu. Nah itu loh. Itu Tapi kejadian yang sekarang. itu kita harus punya siasati lain. Jadi kita bisa melogowo diri sendiri sebagai musisi. Jangan ego lah. Sekarang itu udah Betul. banyak cara Betul sekali. yang bisa dipakai. Betul gitu sih. sekali. Waduh, tuh teman-teman. Yes. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya ingin terkenal mungkin ya kan dan Yes. juga menghasilkan duit, Ya. ya di Cover to Master itu wadahnya, itu jalannya. Ya. Jadi dari sekarang dicoba aja, di Google ada ya caranya ada, kan. Nah, jadi di searching aja di Google, di download, nanti kita ikutan di situ. Karena posisi gini, kita di daerah kita kalau nggak ada inovasi, kita nggak akan maju juga. Stuck gitu aja. Stuck gitu aja. Karena Betul. gaya kita masih gaya bermusik yang model dulu. Betul. Konvensional ya. Konvensional tadi. Thank you banget nih Ji, dapat ilmu. Sama-sama. Saya suka banget kasih-kasih share-share tentang yang pernah saya, dan juga saya juga tergabung dari Cover to Master itu ya Bang, masalahnya. Saya sudah beberapa puluh lagu sudah saya cover dan itu menghasilkan karena kenapa saya ngomong seperti ini karena saya ada buktiin ternyata gitu. Saya nggak mau ngasih ilmu kalau memang saya belum pernah ngalamin dan memang itu belum terbukti. Nah kalau ini terbukti. Oh iya. Kayak YouTube gitu. lo apa namanya? Oh YouTube masih kecil sih. Gak apa-apa di sini tempatnya. Channel saya masih dengan nama saya sendiri sih. Aji Surya Musik. Aji Surya Musik. Iya, Aji Surya Musik. Di situ ada yang lu produk dari Cover to Master? Ada. Yang lu upload? Ada. Ada itu semuanya. Iya. Jadi memang sebenarnya untuk musisi sekarang itu jangan takut untuk bermusik. Jadinya ada celah apa itu ikutin aja. Karena memang segala sesuatunya kita nggak tahu ya rezeki ya. Itu bisa aja menjadi rezeki buat kita juga, betul, buat orang lain banget. juga kan kayak Iya, gitu kan. asli. Misalkan memang kita cover lagu tersebut, kita viral, yang punya lagu juga naik viral kan. Iya, Ya itu dia memang otomatis itu. ya bagus sebenarnya sih kayak gitu sih kalau untuk bermusiknya kayak gitu. Kalau boleh saran ya Ji, kalau bisa di YouTube itu ada tutorial terkait masalah Cover to Master. Ada di situ. Karena memang saya suka nge-vlog juga. Iya. Jadi di situ di channel saya juga ada tentang tutorial Cover to Master, terus kemudian tutorial cara jual lagu. Karena saya juga basicnya juga jual lagu juga. Nah, teman-teman kalau bingung, Iya, pantengin tuh bisa YouTube nonton dia. di tutorial YouTube saya di Aji Surya Musik. Pantengin. Kayak gitu. Iya. Semoga sih bermanfaat sih. Tapi alhamdulillah sih banyak yang nonton gitu. Memang
mereka lebih kecari cara kebanyakan jual lagu sih. Aduh, Pastinya, gitu. pastinya itu. Oke Ji, ini ngobrolin tentang Iloful lagi nih. Oke. Boleh nanya nggak Ji? Yang paling susah bangun pagi siapa Ji? Kan Bangun ngelakuin pagi kayak ya? gitu identiknya. Apa Gini, semua nih Ji? enggak semua sih. Tapi Enggak karena ya? gini, kita punya ada namanya root manager. Iya. Itu eh basically-nya adalah pekerjaannya kalau untuk panggung ya dia mengurusi semua kebutuhan kita. Iya. Misalkan minum kita, kemudian Mm-mm. segala penginapan dan lain-lain juga. Mm-mm. Nah, dia juga berfungsi untuk bangunin juga. Bangunin juga. Karena apa? Tugasnya. Biasanya kan kalau kita live inbox ya, kalau Iya. masih tahu ada yang tahu inbox Nah itu di iya, SCTV itu ya, inbox. yang la Iya, gitu iya. kan, kucek gitu kan, itu pasti ada yang tahu kan. Pasti. Nah, Heeh. itu kita harus bangun jam 5 pagi, Jam 5 bayangin. pagi. Misalkan kita baru biasa anak musik, anak band kan nongkrong Nyampe sampai malam. malam, Iya. sampai pagi jam 1 jam 2 baru tidur. Iya, iya, Nah, iya. itu berfungsi banget untuk manajer kita untuk bangun kita di jam 5 pagi karena jam 7 mesti ada standby di sana. Apalagi misalkan Iya. kita base campnya itu di Jakarta, misalkan performnya di daerah Bogor atau apa kan kita harus perlu waktu Betul. untuk kesana kan. Betul, Nah, betul. itu dia. Itulah. Jadinya ya nggak ada yang bangun siang sih. Semua langsung bangun. Walaupun mata merah-merah, Masih ya, merah, masih jadi ngantuk masih gitu ya. ngantuk nungguin ngantri mandi gitu. Karena di base camp kan kamar mandinya satu kan. Iya, gitu. di base Jadi, camp ya. seperti itu sih rutinitasnya Iya, sih iya, kayak iya. gitu. Bahkan gini, ini cerita si Ajis nih. Ajis kan memang Oh iya, Aji iya salah kan? satu dari Iya. kru kita. Iya, Betul. jadi kata Ajis posisi mereka itu ya nggak segitunya Bang. Mereka juga ada jadwal-jadwal Iya. gitu kan. Kenapa? Kalau mereka sampai telat di acara, wah bubar itu acara itu Betul, dia. di Bahkan blacklist kita. kalian selain inbox dahsyat pun ikut Betul, inbox, acara kemudian dahsyat ya. dahsyat, Di RCTI. mantap, Mantap. hip hip hura, Oh iya, Hibur terus Pura. ada gerebek pasar. Wah itu banyak Udah deh banyak dulu-dulu. banget ya. Jadi memang zamannya itu memang musik di televisi itu lagi hebat-hebatnya lah. Tapi sekarang udah menurun. Paling cuma tinggal dahsyat sih. Tinggal dahsyat Dahsyat ya. juga paling Iya. cuma sebulan sekali kalau nggak salah. Dan juga gue perhatiin juga acara tentang musik di televisi udah mulai berkurang sih. Yes, betul. Jadi untuk mempromosikan teman-teman juga ya nggak bisa kan. Sekarang harus viral bang. Iya, banyak kan ke medsos Betul. gitu loh. Jadi para talent-talent atau mungkin orang dari TV gitu lihatnya tuh yang sekarang viral. Viralnya juga nggak yang di musik. Paling cuma joget-joget atau Iya. apa gitu yang aduh ya memang itu konten ya. Mm-mm. Mungkin sebagai manusia dia nggak seperti itu mungkin ya. Tapi karena Iya. ini hanya untuk just konten, Iya. akhirnya memang menjadi ladang pendapatan untuk dia kan. Dan Iya. akhirnya jadi viral ya. Sebenarnya sih Iya. nggak masalah juga tapi kenapa yang begitu gitu kan. Iya. Edukasinya nggak ada juga. Ya seperti itu sih. Dan juga sayang juga musik juga sekarang juga nggak terlalu banyak didatangkan di acara-acara TV. Iya itu. Ya paling band-band besar sih. Iya, Gitu betul, aja sih. betul. Karena yang sudah tenar kan. Betul, gitu. karena sudah terkenal aja. Iya. Kalau ya berbicara lagi kembali lagi jam terbang aja sih. Betul sekali. Nah pertanyaan gue nih, Hmm. Ilofu nggak dihidupin lagi nih? Nggak deh. Pengen loh bang. Pengen. Pengen banget. Sebenarnya kita di 2 bulan ke belakang itu baru punya WA group. Ya kan bisa aja Ilofu Reborn. Ilofu kan, Reborn gitu. ya. Bisa sebenarnya. Iya. Kita pernah ada mukadimah bahasa untuk coba yuk Reborn yuk. Karena apa gini. Kita I Love You Band itu sudah putus kontrak sama Pelangi Record. Oh sudah ya. Jadi Ilofu itu bendera sendiri sekarang. Nah, kenapa Ji kok nggak ada rencana itu Ji? Rencana apa maksudnya? Iya untuk dibuat Reborn mungkin atau? Nah itu dia. Karena sudah tidak dalam manajemen Pelangi Record, akhirnya kita punya rencana gitu bang. Gitu. Untuk mencoba Reborn. Oh. Tapi memang tungguin tuh teman-teman. iya, tapi memang kayaknya sih kita semua personil sudah punya kehidupan masing-masing sih. Iya. Yang di musik sebenarnya masih saya doang sendiri bang. Oh gitu. Masih saya karena yang lain-lainnya sudah
kayak drummer kita Heeh. sudah menjadi soundman di Metro TV. Oh gitu. Gitaris kita masih seperti pekerjaan masing-masing, dia saat itu adalah manajer artis film. Oh. Dan yang basis masih bekerja juga. Kerjanya udah pada sibuk semua ya. Betul, apalagi Iya, Diki iya. sekarang udah di Lampung. Iya, Kalianda. dia udah fokus juga di radio dan lain-lain Oh sekarang. gitu, ya Banyak makanya banget, kan ya. jadinya kan agak susah sih waktunya sih untuk kita buat reborn gitu kan. Ya mungkin dari Bang Rahmat bisa ngobrol ke Diki untuk ya coba nih di reborn Ilofunya Iya, gimana itu. gitu kan. Iya. Kalau saya sih siap aja, Iya, iya. karena memang saya masih basically-nya masih di musik sih, jadi Iya. masih oke lah gas lah gitu aja. Sebab gini sih, apa ya? Gua melihat Ilofu itu sebuah band yang besar di saat itu. Ya, Mungkin ya orang melihat beranggapan, wah Ilofu sekalinya tampil buat video klip itu modelnya artis besar, betul. ya kan? Sosok seorang Ahmad Dhani loh, yang Iya sekarang loh. pun masih viral, Betul. ya kan? Dan dia terpilih menjadi anggota dewan loh, Iya sekali. ya kan? Istilahnya kan Benar, seperti benar. itu. Jadi posisinya kenapa gua berharap Ilofu itu bisa comeback ya? Ah. Tujuannya itu. Si Ahmad Dhani masih ada, ya Ilofu harusnya ada, kan seperti itu. Orang Seperti orang itu. mengenang pastinya dengan lagu Pacar 3 Ya. itu Identik dengan itu, ini tuh gitu loh. dengan orang itu. Dengan orang itu. Nah, walaupun ada yang ngomong itu katanya RCM, sebenarnya bukan Iya, RCM betul, kan seperti bukan. itu. Tapi Iya. yang jelas teman-teman khususnya yang ada di La Kalianda ya mungkin tahu karena posisinya juga di dalam tubuh personel kalian ada orang Kalianda, ya, kan? betul. Dan juga bisa go nasional, bisa terkenal ya kan. Dan di saat itu penantiannya cukup lama sampai ada video klip seperti itu memang heboh di saat itu. Ya. Nah yang gue sayangkan itu kok udahan gitu kan. Nah Yes. teman-teman dengan adanya Aji hadir di tengah-tengah kita khususnya di Lampung Selatan Kalianda, ini bisa dikatakan untuk temu kangen khususnya dengan para Betul fans banget. yang ada di Kalianda. Iya. Besarnya fans itu memang di Lampung di saat itu, ya kan? Iya. Bahkan kalian bisa nyampe di Liwa itu kan Iya. luar biasa. Dan di kampung sendiri baru sekarang. Baru sekarang, Bang. Sekian lama. Sekian lama, Iya kan? betul. Nah di situ ya kita doain aja teman-teman, Iya. Ilofu ke depan nanti hadir kembali untuk kita, Amin. Amin, amin. memberikan hiburan yang terbaik untuk kita dan juga sukses. Amin. Nah, Amin. berharap mengangkat juga nama kalian. Yes. Ya kan di situ. Karena kan ada putra daerah ya. Iya. Jadi Siapa tahu nih setelah dari sini ya kan dapat rezeki lebih, nggak tahu dipanggil lagi. Kita nggak ngerti. oh iya betul sekali. Iya, Rezekinya ada yang tahu. betul. Atau mungkin Bang Rahmat ke MP mau bawa pengennya Ilofu gitu. tuh kan. Sebenarnya bisa lah. di rumah podcast kalian ini belum pernah menyebutkan atau menerangkan tentang KMP. Mungkin gue Oh gitu ya? ini kita ngobrol-ngobrol aja. Obrolan belakang Jadi, tadi ya sebenarnya. Selama ini kan teman-teman tahunya gua dengan teman-teman itu hanya di rumah podcast kalian dah. Urusannya podcast. Oh oke ya. oke siap. Sebetulnya kita juga ada namanya Kalianda Music Project. Kalianda Music Project ini adalah komunitas anak band ya kan. Di mana posisi mereka itu kita atur band-band ini supaya mendapatkan uang, penghasilan. Oh, oke lebih Iya ke kan? reguleran ya. Karena sifat pekerjaan ini kan kebanyakan yang namanya musik untuk musik aja itu nggak bisa. Oh, Karena gitu. mereka terbatas dengan event, tempat dan lain sebagainya. Oke, Nah, dengan ada wadahnya Kalianda Music Project ini lumayan Ji. Berjalan. Nah, jadi berjalan Ji. Sudah berapa lama Bang? Baru setahun, belum nyampe setahun Ji, tapi job udah banyak. Oh bagus dong Nah, gitu jatuhnya. Berawalkan itu Tugu Pancasila tetap awalnya, abis itu reguleran di tempat kafe, ditambah lagi di wedding. Itu nggak nyangka. Jadi awal mulanya band ini terbentuk, itu cuma satu band itu namanya One Way. One Way lagi eksis-eksisnya, datang lagi namanya X-Pro. Oke. X-Pro lagi eksis, ini sama-sama eksis nih. Sama-sama ya. Gabungin aja dua band dan mereka numpang awalnya numpang latihan dan lain sebagainya. Si X-Pro-nya, Yeah. kalau One Way memang udah lama di sini kan. Oke. Tiba-tiba ada sosok musisi pecah-pecah. Apa tuh? Si Rido sudah tidak sama bandnya lagi. Oh gitu. Si Fanny tidak sama bandnya lagi. Ya kan? Ah. Ada si Jum, si drummer, si Iya. Jum tidak sama bandnya lagi. Dan si Billy itu adalah pemenang festival solo, ya kan terbaik selampung. Wis. Ya kan tiba-tiba mau gabung.
Oh. Ini ada apa gitu kan, mereka Iya, kan iya. gabung sini, Heeh. sekali ngeband jadi tuh barang. Wih hebat dong. Ya Dan mungkin memang sudah basicnya bagus-bagus iya, para basicnya bagus-bagus, personilnya. jadi udah profesional semua Iya ya kan, betul. akhirnya digabungkan gitu, datanglah sosok seorang Diki nih. Oh Diki Ilovu. Iya. Jadi Terus? jadi posisinya, Ki, Hmm. gue titip anak-anak. Hmm. Karena gue sibuk di podcast. Oke. Karena kita bagi-bagi, gue sibuk di podcast, gue sibuk sama teman-teman di perfilman dan Iya. recording ya kan. Lu di situ, kita bagi-bagi job lah di sini, Oke. kan kayak gitu. Dan akhirnya seiring berjalan, kami berdua sepakat untuk bagi job itu. Tapi dengan catatan kita tetap yang mencarikan jobnya. Oh. Dan alhamdulillah beberapa sponsor udah masuk, Hmm. sampai di sponsor rokok. Hmm. Oh bagus dong Bang kalau Iya. gitu. Nah Ji, gue mau nanya lagi nih Ji, akhirnya Ji sama lu. Manajemen yang terbaik untuk suatu band itu apa sih Ji sebenarnya Ji yang bagus gitu loh menurut lu ya, Nah, untuk memanage supaya lebih baik. Apa tuh Ji saran? kalau menurut gue ya, poin dasar adalah kekeluargaan sih. Bener banget Ji, Itu satu. itu dulu Ji, Itu aja dulu. asli. Gak perlu ngeliat skill sih kalau sekarang ya. Iya. Gak perlu. Kalau misalkan kita udah band itu kekeluargaan, saling tahu sama tahu, tidak ada ego sama lain. Ego boleh, bermusik boleh. Iya. Tapi pastikan saat kita ngeband kan, saat membuat aransemen atau apapun, akan ada negosiasi di dalamnya. Egonya ini seperti ini, akhirnya jadi sebuah barang. Kan bisa seperti itu. Jadi Benar. bukannya ego untuk gue nggak mau ini, akhirnya nggak jadi tuh barang. Tapi tetap egonya dia dimasukin, ini. Jadi kan memang satu kekeluargaan itu penting. Itu paling penting kekeluargaan, dan memang ya saling toleransi sih itu. Toleransi. Walaupun aja. sebenarnya bahasa-bahasa baku banget ya kekeluargaan, toleransi. Tapi memang PPKN itu mengajarkan kita itu poin dasarnya. Iya sih. Itu bisa masuk kemana-mana aja Benar, gitu. benar. Masuk ke tempat apapun, soal masalah apapun itu PPKN itu. Makanya sekarang sayang banget PPKN gak ada ya. Sayang Mau banget. PPKN sekarang. Tapi memang itu memang bagus sebenarnya. Iya betul. Nah makanya masuklah ke dalam gimana sih memanage band itu untuk baik. Ya itu dia satu dulu. Betul. Kalau itu sudah oke, hal lain itu bisa dibentuk. Keren. Konsistennya kan, konsisten itu bisa dibentuk Iya, karena sudah kekeluargaan, konsisten terbentuk, saling menjaga semuanya, akhirnya bermusiknya jadi lebih nyaman. Betul. Nah itu dia, Iya sih. puncaknya itu, Puncaknya di situ. puncaknya di situ. Benar. Jadi teman-teman kalau bermusik khususnya ngeband itu banyak kepala. Betul, Banyak sifat yang berbeda-beda. Bang Rahmat juga kan dulu di musik juga gitu kan. Berapa kali gonta ganti Nah itu personil dia. ya kan, terus pindah lagi band A, band B. Ah, Intinya sih mencari kenyamanan ternyata. betul, itu Gitu. adalah kekeluargaan itu. Iya, ngebentukin. Kekeluargaan. Terus nanti di situ ada ini itu sih. Ya namanya juga beda kepala ya. Iya. Itu yang gua heran itu, gua berpikir gini. Band itu paling banyak 5 sampai 6 personil ya. Yes. Ya kan. Pemain bola itu 12. Ya. Iya kan, pemain bola. Segitu banyak bisa baik kerjasamanya gitu. Karena dia tahu job desk-nya. Iya. Si pemain band, ini berbicara pemain band yang baru-baru nih. Kalau yang sudah profesional dia nggak bakal, karena tahu job desk tadi. Awal mulai tetap dari awal dong, istilahnya dari belajar baru dia bisa profesional. Nah terkadang berawal kan bermain bola, dia tahu yang namanya lari, melintang, nendang ke atas segala macam dan lain sebagainya. Itu ada strategi dan ada triknya. Dan itu dilatih oleh pelatih. Betul. Bermusik posisinya, ini yang gue rasakan ya, bermusik posisinya kebanyakan otodidak. Kebanyakan. Yang dilatih, yang les, ya privat dan lain sebagainya itu, ini terbentuk dengan dana. Kita aja mengerental band aja. Terbentuk dengan dana ya? Iya, ya, seperti itu. Jadi, gue berharap sih kayak lu nih ya, ini edukasi bagi gue. Setidaknya sekarang ini kan medsos sudah ada nih banyak. Kalau nggak paham tentang bermusik, ya
tanyakan ke medsos aja dah. Betul, Banyak sekali cara dan tutorial untuk bermusik yang baik. betul. Bermain gitar tuh seperti ini. Yes. Bermain bass itu seperti ini. Mm. Sebab kenapa? Perform di panggung itu kalau sampai salah, ya fatal bagi Fatal, gua. betul Fatal sekali. banget bagi gua. Karena kita udah berbayar profesional dan kita dibayar mahal. Ya Iya. kan? Begitu juga dengan Ilovu. Betul. Ilovu sudah record segala macam. Ketika manggung nggak sesuai dengan lagu kan lucu. Yes. Sedangkan lagu-lagu kita sendiri kan Iya. seperti itu. Nah, lu heran gak sih Ji ngelihat posisinya orang ya berlima atau berenam. Mm. Ini pola pikirnya berbeda-beda nih ya. Mm. Ini herannya karena bukan ini ya, heran karena mereka maju ya, bukan heran karena mereka tidak maju ya. Oke. Yang lu tahu mereka yang maju, ini berbicara yang maju nih Ben ya. Iya. Itu menurut lu itu dasar mereka itu apa Ji? Apakah itu mungkin kekeluargaan saja ya. Mm. Apakah benar posisinya mereka itu karena mereka itu sekolah Mm. atau mereka itu ya mencari tahu musik di luar sana gitu kan? Mm. Atau mencari referensi? Gimana menurut lu gimana gitu maksud gua? Sebenarnya Nah. kalau bermusik dengan dia memang basicnya dia sudah ikut les atau apa, ya bagus juga. Bagus juga. Bagus juga. Heeh. Karena apa? Artinya dia sudah punya teori-teori yang bagus Heeh. secara partitur atau dan lain-lainnya Iya, ya. Karena iya, memang iya. sudah ada pembelajaran. Tapi bukan berarti yang tidak les itu tidak bisa. Kebanyakan artis-artis atau musisi band itu atau player-player yang keren-keren itu Tidak otodidak. les. Tidak les. Otodidak. Sama kayak saya. Saya otodidak. Saya nggak pernah ikut les. Jadinya memang kalau misalkan memang tidak ikut les, berarti kita otodidak, artinya kita mencari dong. Mencari referensi. Oke. Misalkan gua vokalis. Oh gimana sih cara untuk bernyanyi yang baik? Iya. Bagaimana sih cara mengatur nafas? Iya. Apalagi vokalis kan di depan ya. Lebih betul. all out dari teman-teman di belakang gitu kan. Cara-caranya seperti apa? Bagaimana sih cara kita, ada juga trik-trik gimmick-gimmick untuk ngajak penonton, atau mungkin kadang ada trik misalkan salah lirik atau apa. Iya. Itu ada cara-caranya. Itu Iya. nggak ada di orang-orang les tuh nggak ada, nggak dipelajarin. Betul. Jadinya memang satu adalah ya dia harus belajar. Belajar. Tetap ya, belajar intinya sih, Bang. Belajar ya. Walaupun dia juga les juga, dia masuk ke kehidupan yang realita, Heeh. pasti dia akan belajar dari Nggak pengalaman sesuai orang. dengan apa yang Tidak materi akan. dia dapat selama Tidak. les ya pastinya Betul. ya. Iya. Tapi kalau misalkan secara struktural bermusik, bermain dari alat yang dia gunakan, ya Iya. mungkin sama. Tapi kan bermusik itu bukan itu aja. Heeh. No just itu aja gitu. Tapi Heeh. ada hal lingkup lain yang dia harus pelajarin. Iya, Gitu kan. Iya, iya. Egonya gimana? Iya. Ininya attitude-nya gimana? Kan nggak ada yang Iya. tahu. Jadinya memang ternyata musik itu luas, apa yang harus kita pelajari itu luas. Gitu Iya. loh. Memang belajarnya dari pengalaman berjalan sih. Betul. Kayak gitu. Ini ada cerita nih. Gue dulu pernah gabung sama band yang rata-rata itu mereka tuh anak les. Oh, anak les. Ceritanya Oke. kan. Oke. Nah, ketika kita latihan, memang keren banget. Dia menyesuaikan dengan partiturnya, ya Oke. kan, Ya. dengan metronomnya dan Ya. lain sebagainya. Lu ngebassnya, gue kebetulan main bass. Hmm. Lu ngebassnya itu harus bersinergi dengan atau kawin dengan si kicknya Oh, kick gitu-gitu, drum dan ya. dia kan tempo-tempo itu ada di bass dan drum. Yes. Nah, dia bilang seperti itu. Oke, kita ikutin seperti itu. Ini persoalan teknik di musik, Oke. ya kan? Ketika mereka ingin membuat suatu karya, Yes. mereka bingung. Bingung Kenapa? Yang namanya karya itu tidak ada di les. ya? Ya, betul. Nah, mereka melihat di situ ada sisi lain yang bisa dikatakan di gua itu. Lu kok bisa sih menciptakan apa namanya bass dengan nada seperti itu? Oh gitu, oke. Dan ditambah lagi lu bisa dari note-nya itu agak melenceng sedikit tapi bisa masuk lagi gitu-gitu kan. Karena mereka belajar itu posisinya apa adanya yang Sesuai mereka di buku dapatkan ya. di buku ataupun di mereka les itu Betul. gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua ketika buat lagu. Oke. Nah,
karya itu bagi gua adalah ilmu yang terbesar. Karya Masterpiece. itu ada, Masterpiece. iya masterpiece. Dan karya itu sampai seumur hidup kita akan menjadi sejarah bagi Iya. gua. Nah, lu sekarang kan bisa dikatakan sejarah besar bagi Ilofu. Iya, Dari betul. mulai mendirikan Ilofu, ya kan? Bahkan sampai sekarang lu kesini ditunggu-tunggu oleh fans Ilofu, ya kan? Untuk bisa manggung di Kalianda. Iya. Ini gue cerita juga nih, bentar nih Ji. Iya. Tugu Pancasila ini idenya Bapak Bupati Lampung Selatan. Wah, keren. Jadi Lampung Selatan ini tadinya tempat bermusik itu terbatas Oh, saat itu. di saat itu. Oke. Nah, semasa beliau menjabat, ya kan, kebetulan dia ini hobi musik, ya Oh, kan, hobi gitu. musik, dan anaknya juga pemusik. Ah, keren. Nah, gitu. Dia buatlah Tugu Pancasila karena dia berjiwa Pancasila, ya kan, kata dia, kenapa sih kita juga buat itu tempat menjadi panggung. Event ya, event musik ya jatuhnya ya. Kalau bisa gua harapin, kata dia orangnya santai kan, asik kan. Oh, Gua lulu keren, tapi pola pikirnya cerdas, bro. Oke. Menurut gua kayak gitu. Untuk bisa pure gabung lah Iya. ke anak muda. Makanya bahasanya gua lulu. ah, Jadi dengan siapapun dia bisa dekat gitu kan. Udah, kalau bisa lu buat aja nih acara musik di sini nih. Dan sampai sekarang sudah berjalan hampir 2 tahun. Wih, Dan hebat dong itu. konsisten. Ah, Itu mantap. konsisten. Jadi Bener. dia berharap tidak band-band yang ada di kotanya. Oke. Dan akhirnya di saat awal itu hampir di 17 kecamatan. Kita 17 kecamatan. Kecamatan? Di situ. Oh. Itu tampil di situ semua. Memperkenalkan kecamatannya dong pastinya kan. Dan Iya, lebih, betul. untuk lebih terkenal lagi. Ah. Nah, besok lu itu kehormatan banget. Kenapa? Sebelum lu di situ sudah ada yang manggung namanya Jamrut. Oh iya. Jamrut di situ, terus Bumerang, Roy, sekarang udah Jekovok. Iya, sudah sendiri ya. Udah sendiri, namanya Jekovok. Dan sekarang lu. Nah, posisinya itu satu panggung kehormatan. Siapapun di situ, banyak yang bilang. Bahkan posisi gua pun gatel sebenarnya, karena gua nggak ngeband lagi ya. Karena di situ panggung itu panggung, lu bayangin ya, panggung cuman tinggi berapa sih? 1,5 meter ya. Panggung 1,5 meter gitu kan. Tapi talent yang di situ itu keren-keren gitu. Oh, bagus lah. Termasuk ya teman-teman yang kita rindukan, Ilofu, seorang vokalisnya hadir di tengah-tengah kita di Tugu Pancasila loh. Kan gitu. Jadi posisinya besok itu bisa dikatakan anugerah banget lah kalau bagi gue ya, tapi nggak tahu yang lain. Ada sosok Ilofu, vokalisnya hadir di Tugu Pancasila. Ya. Nah, itu yang pengen gue ceritain ke lo. Nah, gue mau nanya nih, senang gak perasaan lo bisa hadir di Kalianda nih ya? Yeah. Hadir di Kalianda ya. Karena para fans nunggu lo bayangin. Senang gak? Seneng banget lah bang. Artinya gini, hampir sekian tahun loh. Nah, bukan sekian tahun, belasan tahun. Iya. Belasan tahun kan? Masih nunggu. Masih nunggu dan alhamdulillah mereka masih ingat, masih tahu. Itu kita sebenarnya udah bersyukur sih di situ. Walaupun sebenarnya kita nggak pernah manggung, tapi ada beberapa di medsos yang oh nih pernah denger nih, oh nih waktu dulu gua si SMP SMA, oh itu kan seru banget ya. Itu di medsos tuh ya, pada betul. Ini kan yang dulu itu, ini kan ini, aku mau nonton, sampai segitunya, udah heboh gitu loh. Dan juga untuk mengingatkan mereka, posisi Ilofu itu ketika ada poster yang dibuat teman kita si Ajis ya kan, poster itu ada tampilan si video klipnya. Oh iya. Jadi ikoniknya. Jadi posisinya untuk mengingatkan kembali ya kan, akhirnya oh ini langsung gitu. Ya saya sih seneng banget sih jadi bisa hadir di Kalianda, ketemu teman-teman fans yang memang masih tahu dengan Ilofu, masih tahu dengan lagunya. Iya. Ya mungkin kita bisa nyanyi bareng-bareng nanti di sana. Oke, pastinya gitu. itu. Siap. Loncat-loncat bareng lagi bersama Ilofu. Senang-senang lah. Oke Ji, thank you banget udah sama-sama Bang Rahmat podcast Kalianda. Terima kasih juga sudah diundang nih. Sukses selalu ini. Ya. Amin. Ini bangga banget loh ada amin. Artis ibu kota. Artis ibu kota. Aji Ilofu ya kan.
dari sekian lama akhirnya dia hadir di tengah-tengah kita dan di Kalianda, bayangin. Bukan di Jakarta, di Bukan di Jakarta, Kalianda. langsung Kalianda loh. Lampung Selatan. Lampung bayangin. Selatan. Dia hadir. Mungkin itu aja Ji. Oke, Thank you banget udah hadir di rumah podcast Kalianda. Ini Sama-sama. pertama kali loh di Kalianda ini rumah podcastnya. mantap. Heeh, Sukses kita- buat rumah podcast kalian deh. Thank you banget Ji ya. Mungkin itu aja teman-teman pembicaraan kita, bincang-bincang asik kita tentang musik, tentang karya, tentang adanya Ilovo yang hadir di Kalianda. Gitu aja dan saya Ri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you Ji. Sama-sama Bang.